Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara menggambar kurva pada fungsi polinomial. Nah, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu apa itu polinomial. Jadi sebelumnya sudah kita membahas bahwa polinomial itu merupakan sebuah fungsi yang kita semua itu sudah familiar sebenarnya. Jadi polinomial itu umumnya dinyatakan dengan rumus fungsi f(x) sama dengan, ini ada A0 untuk melambangkan konstanta, kemudian ada x sebagai variabelnya, dan di sini kemudian ada pangkat tertinggi, kita sebutnya n. Nah, maka nanti kalau kita tulis lebih panjang lagi, bentuk umumnya menjadi A1 x pangkat n-1, kemudian nanti ditambah lagi dengan A2 x pangkat n-2, dan seterusnya sampai dengan nanti berakhir di yang paling ujung. Di sini mungkin nanti ada an-1, pangkatnya tinggal x pangkat 1, dan yang terakhir adalah an saja. Nah, jadi ini ada beberapa suku. Karena ini bentuk umum, maka memang agak panjang begini. Nah, di sini ini biasa disebut sebagai polinomial berderajat n. Jadi n itu merupakan pangkat tertinggi dari si polinomial itu. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa n ini dia harus merupakan bilangan caca. Jadi selain bilangan caca dia tidak boleh. Misalkan pecahan. Nah, pecahan kan bukan caca ya. Coba kita list lagi caca itu apa saja. Caca itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Semua bentuknya bulat ya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah A-nya itu tidak boleh 0. Ya, jelas kalau A-nya 0 hilang akhirnya polinomialnya, variabelnya nggak ada. Jadi ini adalah syarat dia disebut sebagai polinomial. Nah, kalau kita tuliskan di sini, misalkan saya punya contohnya itu ada, misalkan saya punya f(x) sama dengan x pangkat 3, cuma gitu saja, itu termasuk polinomial. Atau mungkin contoh lain, gx sama dengan setengah dari x pangkat 5 minus 2x ditambah 7. Nah, ini juga termasuk polinomial, walaupun dia nggak ada yang x pangkat 4, dia langsung x pangkat 2, tidak masalah. Ada lagi misalkan hx itu sama dengan mungkin yang agak familiar dengan kalian itu x pangkat 2 dikurangi 2x plus 1, misalkan gitu. Nah, ini juga termasuk polinomial. Hanya ini sudah pernah dibahas di SMP, sehingga mungkin kalian tidak mengira kalau ternyata dia itu merupakan polinomial. Nah, sedangkan yang bukan termasuk polinomial itu juga ada. Yang bukan termasuk polinomial itu misalkan ada px. Nah, dia memiliki rumus fungsi x pangkat setengah misalkan. Nah, yang mana kalau ini kita tuliskan bentuk lain, itu dia menjadi akar dari x pangkat 1, di sininya 2. Nah, ini dia bukan polinomial karena dia pangkatnya setengah. Nah, kalau pangkatnya bukan bilangan caca, maka tidak masuk polinomial. Atau contoh lain yang mungkin juga bisa dilihat di sini yang sering kita temui, x pangkat misalkan min 2. Nah, ini kalau diubah ke bentuk lain jadinya 1 per x pangkat 2. Nah, ini juga bukan polinomial. Jadi polinomial itu intinya adalah bentuk-bentuk yang mudah sekali kalau nanti mau diolah gitu ya, yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana
cara menggambar si polinomial ini. Mungkin kalau yang di SMP ya pernah sudah menggambar yang seperti ini. Gambarnya berupa apa? Sebagian mungkin masih ada yang ingat ya. Gambarnya ini kalau digambar dia jadi parabola. Nah, atau juga ada misalkan Rx sama dengan X plus 5. Nah, ini juga termasuk polinomial. Kalau digambar dia akan menjadi sebuah garis lurus ya. Jadi dia menjadi garis lurus. Nah, kita hari ini akan mempelajari itu. Baik, langsung saja ya. Kita akan belajar menggambar 3 kurva ini. Yang ini dia pangkatnya jelas ya, kelihatan di sini ya. Polinomial berderajat 1. Yang ini polinomial berderajat 2. Yang ini berderajat 3. Nah, ini kita akan gambarkan dia secara bertahap. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang di sini ini nanti kita menentukan dulu menggambarnya. Jadi alurnya itu kalau menggambar kurva, sebetulnya kurva itu kan kumpulan dari titik-titik. Maka alur dalam menggambar kurva kita harus yang pertama adalah tentukan titiknya. Nah, setelah kita menentukan titik, baru yang kedua hubungkan titik itu. Nah, di sini ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama menentukan titik, yang kedua menghubungkan titik-titik itu. Ketika menentukan titik, maka kita perlu tahu titik seperti apa yang harus kita tentukan. Nah, karena saya beranggapan kita masih baru saja belajar, maka kita pilih aja titiknya bebas. Cuma nanti pada saat menggambar polinomial yang berderajat tinggi, itu kadang memilih titiknya itu harus berpikir dulu. Harus ada kriteria-kriteria, misalkan dia harus berupa titik puncak, dia harus berupa titik belok dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan ini saya akan memberikan cara menggambar itu menggunakan titik yang bebas saja dulu. Walaupun titik itu sudah saya setting gitu ya, saya tentukan gitu. Oke, kita coba menggambar dulu bagaimana cara menggambar dari fx sama dengan 2x plus 5. Nah, ini disebutnya sebagai fungsi linear. Linear itu apa? Linear itu sama dengan lurus. Jadi, gambarnya nanti berupa garis lurus. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita menentukan titik-titiknya. Cara paling mudah adalah kita buat dulu tabel. Jadi, saya punya tabel X sama fx. Nah, X dan fx ini saya bikin ini tabelnya. Nah, baru kita tentukan titiknya pertama-tama melalui penentuan si x-nya ini. Misal saya ambil di sini yang paling gampang lah ya, negatif 2 itu untuk titik pertama, min 1 titik kedua 0, kemudian ada lagi 1, mungkin sampai saya akhiri di 2 saja. Nah, dari sini kita akan mencari tahu pada saat x-nya 2, pada saat saat x-nya negatif 2, itu nanti f-nya berapa. Jadi f ini sama seperti y ya, kalau di pasangan titik itu kan saya tulis di sini, titik itu nanti x, y. Nah, maka nanti kita nyari y-nya. X-nya ini udah kita tentukan, kita cari pasangannya, y-nya. Maka pada saat x-nya min 2, nah, kita mencari tahu y-nya itu melalui f min 2. Nah, cara tahunya bagaimana? Kita substitusikan negatif 2 itu ke sini. Ya. Jadi 2x min 5 ini x-nya kita ganti. Berarti menjadi 2 dikali min 2 ditambah 5. Kemudian ada lagi, ini kita hitung dulu ya. Negatif 4 ditambah 5, ketemunya 1. Nah, selanjutnya x min 1. Maka nanti kita akan menemukan f min 1, yaitu 2 kali min 1 ditambah dengan 5.
min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Kemudian X0, nanti ada lagi X sama dengan 1, ada lagi X sama dengan 2. Nah, pada saat kita mencari tahu di sini, kita bisa juga melihat pola, karena kalau di fungsi linear ini memang ada pola ya. Kita hitung dulu ini, 2 kali 0 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 0 ditambah 5, hasilnya 5. Nah, ini ada pola ini ke sini nambah 2, ini ke sini nambah 2. Nah, berarti nanti ke bawahnya ini pasti hasilnya 7, yang sini 9. Jadi kalau kita cari tahu di sini ya, 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 2 ditambah 5, hasilnya 7 kan, betul kan? 2 kali 2 tambah 5, hasilnya 4 tambah 5, 9, betul ya. Nah, jadi kita sudah punya titik-titik ini. Apa saja titik-titiknya itu? Kita mendapatkan yang pertama negatif 2,1. Berikutnya kita mendapatkan negatif 1,3. Kemudian kita dapatkan lagi 0,5. Kita dapatkan lagi 1,7. Dan yang terakhir adalah 2,9. Ada 5 titik. Nah, kemudian titik ini kita apakan? Kita gambarkan ke, jadi langkahnya tadi kan kita hubungkan titik-titik ini ya. Nah, jadi sebelum menghubungkan itu kita gambar dulu titiknya di koordinat kartesius. Jadi kita gambar dulu. Ingat ya, dalam menggambar ini kita melihatnya itu begini, negatif 2 min 1 0. Jadi isinya X-nya ini kan min 2 min 1 0 1 2. Jadi X-nya harus memuat ini. Kemudian Y-nya itu harus memuat ini. Dengan 1, 3, 5, 7 dan 9. Jadi Y-nya harus memuat 1 sampai 9. Sehingga gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau saya gambarkan garis lurus ini untuk sumbu X-nya. Nah, sumbu Y-nya di sini. Agak ke bawah. Nah, ini dia sumbu Y-nya. Ya, jadi di sini mungkin kita tuliskan dulu 1. Kemudian jaraknya diusahakan simetris ya. Kalau nggak simetris nanti mempengaruhi akurasi gambarnya. Nah, ini tinggal kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9. Kemudian ini ada mulai berapa aja angkanya? 1, 3, 5, 7, 9 ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita gambarkan dulu min 2,1. Min 2,1 kan di sini. Nah, saya pakai warna lain saja. Min 2,1 misalkan di sini. Ini dia, min 2,1. Nah, kita dapat titik pertama. Kemudian berikutnya min 1 gandengannya dengan ini ya, min 1 gandengannya dengan 3. Min 1 gandengannya dengan 3. Berarti di sini. Nih. Kemudian 0 dengan 5. Di sini 1 dengan 7. Insya Allah di sini. Ini kita hubungkan. Nah, terus 9 ya, 9 dengan 2, 2 dengan 9. Nah, maka di sini kita memperoleh yang namanya titik, kumpulan titik-titik. Ini tinggal kita hubungkan saja sehingga nanti akan diperoleh sebuah gambar. Yang mana gambar ini nanti akan menjadi gambar garis lurus. Ini boleh kita perpanjang, ini juga boleh kita perpanjang. Ya, jadi seperti inilah hasil akhir dari menggambarnya itu. Nah, ini untuk ini jangan lupa ditambahkan huruf X dan huruf Y gini ya, untuk membuat gambarnya lebih rapi. Nah,
ini adalah cara menggambarnya saat dia itu fungsi linear seperti ini. Bagaimana dengan fungsi yang ini, yang pangkat 2 seperti ini? Caranya pun sama. Jadi kita tentukan dulu titik-titiknya di sini. Misalkan saya menggambarnya dari negatif 3 misalkan ya. Jadi kita gambarkan dulu X, kemudian di sini ada GX, kemudian kita bikin tabelnya kayak tadi, misal dari min 3 ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, seperti itu. Nah, kita tuliskan pasangan-pasangannya ya. Kalau bingung ya sama kayak tadi, saat X nya min 3, di sini berarti G min 3 itu berapa, kita hitung ya. Berarti kan min 3 pangkat 2, ingat ya, ini kita masukkan ke sini. Nah, min 3 pangkat 2, kemudian dikurangi 2 kali min 3, kemudian dikurangi 3. Nah, selanjutnya yang X min 2 juga sama, kemudian X nya min 1 juga sama, kemudian ada lagi X nya 0, X nya 1, dan X nya 2. Kenapa kok sampai 2 saja, kok nggak sampai 3? Ya, saya mencoba aja berapa 6 angka ini dulu. Kalau misalkan nanti mau ditambahi ya boleh, semakin banyak gambarnya itu semakin baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini ada G min 2, ini G min 1, yang di sini G 0, kemudian ini ada G1, dan yang terakhir G2. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Nah, kita tulis dulu hasilnya ya. Ini berarti 9 tambah 6 min 3. 12 ya. Kemudian di sini ada 4 tambah 4 min 3. Berarti 8 min 1. 8 min 1 itu 5. 8 min 3, 5. Kemudian min 1 dikurangi 2 kali min 1, kurangi 3. Ini hasilnya 1 tambah 2 kurangi 3, 0 ya. Kemudian ada lagi di sini 0 kuadrat. Min 2 kali 0 dikurangi 3, ketemunya berapa nih? Min 3. Kemudian di sini ada 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kurangi 3, ketemunya 1 min 2 min 3, hasilnya min 4. Kemudian ada lagi di sini 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 dikurangi 3 sama dengan 4 dikurangi 4 dikurangi 3, hasilnya min 3. Nah, ini hasilnya. Nanti tinggal kita tuliskan di sini ya. Mulai dari 12, kemudian 5, 0, min 3, min 4, dan min 3, seperti ini. Nah, ini kita sudah menemukan titik-titiknya. Kemudian bagaimana untuk gambarnya? Kita lihat ya, X-nya itu dari min 3 sampai 2, kemudian Y-nya dari min 3 sampai 12. Ini lumayan lebih banyak ya dibandingkan tadi. Jadi boleh digambarkan di sini seperti ini. Ini sampai bawah aja langsung. Nah, karena yang di bawah itu sampai min 3 doang, jadi gambarnya dibuat begini aja, enggak apa-apa. Jangan terlalu ke atas sumbu X-nya, karena nanti nggak nutut gambarnya. Nah, berapa aja tadi dari min 3, min 2, min 1? Baik, katakanlah di sini min 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3. Kita tulis dulu. Ini ada min 1, min 2, min 3. Ini untuk yang X-nya. Kemudian yang Y-nya min 1, min 2, min 3. Di sini ada min 3. Nah, ini Y-nya itu sampai dengan 12 yang atas ya. Oh maaf, ternyata sampai min 4 ternyata Y-nya.
Jadi kita tambahkan lagi min 4. Nah, ini sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini 12. Tadi ada 5 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 di sini. Nah, kita gambarkan ya. Jadi saya ganti dulu pulpennya warna merah. Pertama itu min 3 gandengannya 12. Nah, ini agak lumayan jauh ini ya. Ini di sini, sini. Oke, ternyata dia di sini ya. Berikutnya ada lagi min 2,5. Berarti dia di sini ya. Kita kira-kira aja ya. Kemudian min 1,0. Min 1,0 berarti di sini. Ada lagi 0 min 3. 0 min 3 di sini. Kemudian kita urutkan lagi 1 dan min 4. Berarti dia di sini. 1 min 4 ya. Ini dihubungkan wis kalau bingung. Nah, kemudian 2 sama min 3 di sini. Nah, jadi bisa dilihat ya gambarnya. Setelah si titik ini turun ke bawah, tiba-tiba dari titik ini dia kembali naik. Nah, inilah yang akhirnya nanti disebut sebagai parabola. Jadi gambar dari soal ini adalah berupa parabola. Saya gambarkan di sini, ini ke bawah terus ya. Ke bawah terus. Sorry, diperpanjang terus sampai sini. Nah, sampai sini dia berubah naik seperti ini. Terus nanti kalau diperpanjang ke atas dia insya Allah simetris ya. Nah, jadi gambarnya dia berupa parabola. Yang ini disebut parabola dengan jenis menghadap ke atas. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Sulit enggak ya? Enggak sulit ya. Nah, jadi intinya tadi tetap kita hubungkan. Memang mungkin sebagian ada yang menghubungkannya itu dibuat lurus-lurus aja ya. Nah, itu karena masih baru belajar. Gambarnya dibuat ini garisnya lurus gitu ya. Misalkan kayak gini nih, misalkan lurusnya ya saya kasih contoh misalkan ya. Sampai sini dia gambar nih gini, straight gitu. Habis itu nanti dia gambar lagi gini, straight. Gambar lagi gini, sehingga nanti jadinya parabolanya lancip seperti ini. Ya enggak apa-apa, karena masih belajar. Tapi kalau dia sudah kenal bahwa ini gambarnya berbentuk parabola, itu lebih enak. Nah, jadi ada kalanya gambar ini tidak jadi parabola pada saat mungkin kalian menentukan titiknya itu hanya sampai di titik ini saja. Tapi yang sebelah kanan ini tidak pakai. Nah, ini akhirnya tidak utuh gambarnya. Sehingga nanti pembahasan lebih lanjut itu memang kita harus mengenal. Kalau dia pangkat 2, itu harus tahu nanti ya. Jadi misalkan kalau dia X pangkat 2, berarti kita harus tentukan titiknya itu. Misalkan dia harus ditentukan titik yang namanya puncak terlebih dahulu. Kemudian nanti ada lagi mungkin tambahannya perpotongan dengan sumbu X. Ada lagi misalkan perpotongan dengan sumbu Y. Nah, mungkin dari titik-titik ini 3 ini mewakili sudah gambarnya. Sehingga titik yang kita pilih itu betul-betul akan mewakili gambar parabola, gambar yang lain-lainnya itu. Jadi tidak sekedar ngambil titik. Walaupun yang hari ini kita lakukan itu ngambil titik secara asal. Karena kita masih dalam tahap belajar. Oke, baik. Saya lanjutkan yang terakhir ini ya. Tadi kita mau menggambar HX. Jadi kita udah selesai gambar yang ini. Kemudian kita sekarang ini juga sudah selesai ya. Parabola. Nah, yang HX ini dia pangkat 3. Tentu ini nggak familiar untuk anak yang baru naik ke kelas 11. Kecuali yang ikut Olim mungkin sudah pernah ya. Jadi X pangkat 3 itu gambarnya seperti apa? Caranya bagaimana? Caranya sama. Secara umum kita
pakainya kayak tadi. Jadi kita tentukan X gitu ya. Kemudian nanti di sini HX. Kita buat tabelnya seperti tadi. Nah, ini mungkin saya agak perpanjang sedikit ya. Misalkan dari min 4, nanti kita lihat gambarnya. Min 4, kemudian nanti ada min 3, ada min 2, ada kemudian min 1, 0, 1, 2, 3. Katakanlah sampai segini dulu ya. Nanti tinggal ditambah-tambahkan aja kalau misalkan dirasa kurang ya. Lebih banyak lebih bagus. Karena waktu di rekaman ini terbatas, jadi saya gambarkan sedikit aja. Oke, kita coba cari tahu ya. Kalau misalkan kalian kesulitan mencari tahu cara menghitungnya itu kesulitan, kalian boleh tambahkan begini. Nah, sebentar. Sorry. Ini H, ini maksud saya. H min 4. Nah, ini boleh tuliskan di atasnya sini sebagai panduan gitu ya. Bentar, sebagai panduan tuliskan aja rumusnya tadi. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi ini nanti ada min 4 pangkat 3 berapa? Negatif 64 kan gitu ya. Ditambah dengan 3 dikalikan min 4 pangkat 2. Berapa min 4 pangkat 2? 16. 16 kali 3 48. Kemudian min 4. Nah, ini lebih mudah ya menurut saya. Jadi nggak harus nulis yang panjang-panjang. Sambil melatih cara kita itu berhitung di dalam otak ya. Nggak harus oret-oret gitu. Nah, hasilnya berapa? Berarti dari sini dengan sini aja udah jadi 44. Kemudian dicoret dengan ini berarti negatif 20. Kemudian pada saat X-nya negatif 3. Pada saat X-nya negatif 3 itu diketemukan gini. Nah, nanti ya di sininya kan negatif 27. Kemudian ditambah 27. 9 kali 3 ya. Baru dikurangi 4. Hasilnya negatif 4. Kemudian X-nya min 2. Kita hitung. H min 2. Ketemunya min 8. Kemudian ditambah dengan 3 kali 4, 12. Dikurangi 4. Hasilnya menjadi 0. Nah, kemudian X-nya min 1. Kita cari H min 1. Min 1 pangkat 3, min 1. Ditambah dengan 3 kali min 1 pangkat 2. 1 kali 3 berarti 3. Dikurangi 4. Ketemunya adalah min 2. Kemudian pada saat X-nya 0. Nah, jadi memang yang dilakukan ini, yang dihitung itu memang banyak. Disinilah itu melatih ketelitian kalian. Jadi kalian tidak boleh males, tidak boleh bosen. Karena ketelitian itu memang hari-hari ini itu sangat diperlukan ya. Sehingga kalian tidak boleh alergi dengan ketelitian ini. Apapun itu ya. Oke, jadi ini 0. Tambah nanti ada 0 lagi dikurangi 4. Ketemunya negatif 4 lagi ya. Kemudian pada saat X-nya 1. Banyak juga ya ternyata ya. Sekali lagi lebih banyak itu lebih akurat ya. Kalau A1 berarti 1 tambah 3 dikurangi 4. Balik 0 lagi. Kemudian kalau 2 8 tambah berapa lagi ya? 3 kali 4 ya 12 min 4. Nah, ketemunya ini berapa ya? 16 ya, 16. Nah, ada lagi X-nya 3. H3. Di sini ketemu 27 tambah 27 dikurangi 4. 54 kurangi 4 50. Nah, kelihatan ya di sini kalau kalian mengamati hasilnya itu yang dari sini negatif 2, negatif 4, 0 ya.
Berarti ini kan naik ya ini ya. Dari negatif 20 ke negatif 4 ke 0 itu kan naik. Nah, ternyata dari 0 itu dia turun lagi. 0 ke apa ini? Ke min 2, ke min 4 ini. Ini dia turun. Tapi pada saat di sini dia naik lagi. Dan seterusnya ini. Naik. Nah, ini bisa kita jadikan acuan. Jadi yang kita gambar itu cukup dari sini aja. Nah, sini sampai nanti ini mungkin berakhir di 0 karena setelahnya 0 ini dia naik. Jadi yang kita gambarkan cukup yang ini aja. 1 2 3 4 5. Jadi 5 ini. Ya ditambah ini juga boleh, cuma agak jauh jadinya ya. Agak apa namanya? Panjang kurvanya nanti. Nah, kita gambarkan sekarang. Kita lihat ya. Jadi yang kita gambarkan nanti yang ini min 4 0, ini gandengannya dengan min 2, kemudian ini dengan min 4 sama 0. Nah, ini yang kita gambarkan ya. Jadi dari min 3 sampai 0, yang ini dari min 4 sampai 0 saja. Ya, memang lebih banyaknya itu di negatif ya ternyata. Jadi kita gambarkan begini aja. Ini untuk yang sumbu X nya, kemudian yang di sumbu Y nya ini. Nah, kita lihat ya, min 3 berarti ini dari min 1, min 2, min 3, min 4. Yang di sini 1 2 3 4. Ada lagi di sini ya, min 1 2 sampai berapa tadi ya? Oh, sampai sebetulnya sampai minus 20 ya itu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Misalkan tak teruskan ya, 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, sampai di sini. Ini 20. Terus min 2 sama 4. Di sini min 2, di sini min 4. Apalagi? Nah, sudah ya. Oke, sekarang yang di atas itu sampai 16 ya, tapi kita nggak sampai situ deh. Kita tulis titik-titiknya dulu. Jadi pertama itu ada min 3,4 ya, yang ini min 3, min 4 sorry, min 3, min 4. Jadi dia titiknya ada di sini. Ini titik yang pertama. Kemudian ada lagi yang, oh ya ini tadi kita tambahkan juga, enggak apa-apa ya. Yang X nya min 4 itu gandengannya dengan min 20. X min 4 itu gandengannya dengan min 20. Katakanlah di sekitaran sini. Nah, ini perkiraan aja ya. Kemudian min 2 itu gandengannya dengan ini ya, dengan 0. Nah, berarti di sini. Ya, memang semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi pangkatnya itu semakin rumit ya. Min 1, min 2. Min 1, min 2 berarti di sini ya. Sorry. Min 1, min 2. Kemudian ada lagi setelah itu 0 dengan min 4 ya. 0 dengan min 4 berarti di sini. Sorry. Ini hilang pulpennya. 0 dengan min 4 ya. Ini di sini. Kemudian ada lagi 1 dengan 0 ya. 1 dengan 0. 1 dengan 0 di sini. Setelah itu pada saat 2 ini ya, pada saat 2 dia di 16, berarti kan ini dia ada di atas banget gini ya, nggak tahu di mana ya, misalkan di sini. Nah, kita hubungkan dari kiri ke kanan, gambarnya seperti apa kira-kira? Ini kan naik nih, yang tadi saya bilang naik, terus digambar naik sampai nyentuh sini, plus gitu ya, nanti diteruskan lagi naik. Nah, sampai sini turun dia nih. Oke, dia turun.
Nah, sampai sini naik lagi ternyata. Nah, ini sampai nanti ke atas ini, saya nggak tahu di mana, terus ke atas ini. Jadi gambarnya memang seperti ini ya, karena keterbatasan kertasnya ini akhirnya kita cukup mampunya segini. Tapi kalau kita nyoba ke GeoGebra itu akan kelihatan dia ke atas terus tanpa henti. Jadi inilah yang disebut sebagai kurva X pangkat 3 lah ya, gambarnya seperti ini. Nah, cuman kelemahannya di sini adalah apakah memang betul titik beloknya itu yang di sini, kemudian yang di sini. Karena sekali lagi, kalau kita memilih titik secara random seperti itu enggak akurat. Tapi kalau hanya untuk sekedar sketsa saja, itu kurang lebih mirip ya gambarnya dengan aslinya. Tapi kalau mau gambar detail, kita harus belajar dulu nanti yang namanya turunan. Jadi di dalam turunan ini nanti kita akan dikenalkan titik stasioner. Nah, titik stasioner itu termasuk titik belok dan titik puncak tadi. Kemudian nanti kita juga bisa menentukan titik potong ini. Titik potong. Nah, di dalam pembahasannya polinomial nanti, titik potong inilah yang akan kita cari. Menggunakan apa? Salah satunya adalah teorema faktor, kemudian teorema sisa, dan lain sebagainya, yang nanti kita akan bahas lebih detail pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi gambar yang tadi, yang pertama ini ya, 3 gambar ini clear sudah ya, bahwa yang di sini ini berupa garis lurus, kemudian yang di sini berupa parabola, dan yang terakhir ini apa sebutannya ya? Sebutannya nggak ada sebutan khusus ya, kurva yang X pangkat 3 ini. Gambarnya kayak gini tadi ya. Nah, nanti ada juga sebetulnya kurva yang gambarnya W seperti misalkan kayak gini. Nah, W kayak gini itu juga ada, dan lain sebagainya. Itu semuanya dari polinomial. Ada juga yang berbentuk U seperti ini. Nah, oke, terima kasih, itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang cara menggambar kurva. Selamat belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.